Baik. Oh ya, sebelum kita mulai, silakan dibuka kameranya dulu, kita absen dulu, nanti di foto ya, di screenshot ya ketua, untuk absen. Kita buka kameranya untuk di foto, kita ambil absennya biar nampak wajahnya masing-masing. Belum mandi, jangan ketahuan, tenang aja. Oke, ya semua ya, nanti di screenshot ya Novita ya. Ya Pak. Bentar Pak, kamera saya lelet Pak. Lelet, oke. Nanti yang lelet dihubungi. Oke, silakan 1, 2, 3 di screenshotnya. Sekali baru ya. Oke, sekali lagi. Yang lelet cepat gabung ya. Cici mana Cici? Tak nampak di sini. 1, 2, 3. Oke, screenshot ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Saya kok nggak bisa ini share screen nih. Oke, saya mau bagikan apa? Cuman kok nggak bisa keluar dia. Oke, Anda catat aja lah ya. Jadi gini, kawan-kawan, dalam membuat proposal ya, proposal penelitian psikologi Islam maupun penelitian yang lain sebetulnya secara umum tidak jauh berbeda ya, hampir sama ya. Template-nya ya, susunannya seperti apa dari awal sampai akhir hampir sama ya. Kalau kita pakai model UIR ya tentu kita mengacu ke template yang sudah disahkan oleh Fakultas Psikologi UIR, karena nanti beda tuh antara psikologi dengan FAI beda. Misalnya penulisan daftar pustaka, kalau yang FAI itu dia pakai turobian yang pakai footnote-nya, tapi kalau psikologi dia pakai apa? Association Psikologi American Psychology Association ya, atau apa itu ya, yang dia pakai body note ya atau in note gitu. Nah, untuk lebih mudah nanti kalau untuk tata tulisnya, template-nya, susunan urutan dari proposalnya, proposal skripsi itu nanti silakan kalian cari nanti panduan skripsi dari fakultas ya. Ada yang sudah punya? Nggak ada ya? Oke, nanti coba tanya ke fakultas, ada nggak panduannya, atau tanya ke Pak Baurus, Pak, ada nggak panduannya, link panduan yang bisa kami download misalnya kan, atau bukunya bisa dibeli sama siapa. Karena memang kalau untuk template-nya kita harus sesuai dengan panduan dari fakultas ya, karena kalau beda nanti nggak akan diterima gitu ya. Karena ada terminologi yang berbeda nanti. Misalnya kalau di psikologi dia pakai tinjauan teoritis, kalau di FAI dia pakai misalnya kajian pustaka, itu beda-beda ya, nggak sama ya. Nah, template ini nanti silakan dicari di fakultas, atau yang lebih mudah kalian cari skripsi terbaru dari kakak kelas kalian. Nah, pakai template itu susunannya, misalnya yang A pendahuluan bab 1 pendahuluan gitu ya, A latar belakang masalah ya. Atau ada juga yang A itu buatnya masalah penelitian ya, macam-macam ya. Nah, template itu nanti urutan-urutannya itu, bab dan subbabnya itu silakan nanti dicari di fakultas. Nah, yang saya bagikan adalah teknis bagaimana cara menulis proposal penelitian secara umum ya, mulai dari latar belakang masalah. Pertama judul dulu ya, bagaimana cara merumuskan judul yang baik, kemudian menulis latar belakang masalah, kemudian bagaimana cara merumuskan masalah, kemudian membuat tujuan penelitian. Jadi untuk sekarang kita fokuskan di bab 1 dulu ya. Kemudian manfaat penelitian, keaslian penelitian ya. Untuk bab 1 biasanya itu isinya secara umum ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang bagian yang pertama, yaitu judul ya, judul dalam penelitian. Nah, mengenai judul ini ada beberapa perspektif dari para ahli ya, dari para peneliti yang ahli dalam metodologi gitu ya. Jadi judul ini itu harus dibuat sejelas mungkin ya, sejelas mungkin. Jadi tidak boleh ada makna ambigu dari judul itu. Jadi jelas di situ nampak
nanti variabelnya apa, subjeknya siapa, objek penelitiannya apa, lokasinya di mana, biasanya tergambar dari judul penelitiannya. Nah, yang baik seperti itu. Namun ada juga yang kadang tidak mencantumkan lokasinya ya. Tapi yang baik itu dia nampak di situ lokasinya. Ya, siapa subjek, objek, kemudian lokasi penelitiannya. Berarti berkaitan dengan tempat dari subjek penelitian kita. Oke, saya contohkan misalnya satu judul penelitian ya, nanti kita bahas ya. Misalnya saya meneliti ini tentang stres kemarin ya. Ini bisa kalian, oke, yang punya jurnal An-Nafs bisa dibuka ya. Jurnal An-Nafs, saya lupa itu volume berapa ya. Tapi saya pernah nulis di situ tentang dinamika dan manajemen stres santri penghafal Al-Quran. Nah, boleh kalau yang punya itu dibuka. Nanti kita bahas yang jurnal ini, artikel ini. Nah, misalnya ini. Saya tulis tentang dinamika dan manajemen stres santri penghafal Al-Quran. Nah, ini kan judul ini kan di sini nampak ya, variabelnya apa? Ya, variabelnya itu stres. Ya. Subjeknya itu santri penghafal Al-Quran. Di sini tidak saya munculkan lokasinya, gitu ya. Lokasi nanti lebih spesifik saya jelaskan di dalam metode penelitian ya. Tapi kalau kita mau menambahkan di sini misalnya lokasi penelitian bisa juga, misalnya dinamika dan manajemen stres santri penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Ummul Qura Pekanbaru. Nah, itu lebih bagus ya, lebih lengkap gitu ya. Nah, cuman saya ini tidak saya sampaikan, jadi karena memang ini kan saya tulis di artikel bukan skripsi ya, jadi lebih disederhanakan saja gitu ya. Jadi coba judul kalian rank kalian orek-orek sekarang. Punya judul kuantitatif, begitu juga kualitatif ya. Ini contoh yang kuali nih ya, ini metode kualitatif ya. Itu yang punya judul kuantitatif misalnya apa? Hubungan antara strategi coping pada mahasiswa dalam dengan prokrastinasi pada saat pembelajaran daring di Fakultas Psikologi UIR misalnya kan. Nah, ini kan lebih lengkap dia. Jadi ada di situ lokasi penelitiannya. Dia ada hubungan strategi coping stres ya, dengan prokrastinasi pada mahasiswa selama pembelajaran daring di Fakultas Psikologi UIR misalnya kan. Nah, ini kan lebih lengkap. Nanti kan bisa judul itu kan bisa dirubah ya, bisa dismoothkan lagi kata-katanya ya. Tapi ini contoh saja ya. Di situ tergambar lokasi penelitiannya, subjek penelitiannya siapa. Ya. Ini judul yang baik seperti itu. Jadi coba nanti judul kalian atau ada yang mau kasih satu contoh, silakan, siapa? Biar kita ini kan kita bahas sedikit ya. Oke, siapa? Novita, judulnya apa Novita? Apa judulnya? Pengaruh Qanaah terhadap pengurangan gaji bagi pekerja terdampak corona. Di mana tuh? Nah, ini belum nampak ya, pekerja terdampak corona di mana gitu kan? Belum nampak lokasinya di mana? Di Pekanbaru, di salah satu kafe di Pekanbaru, Pak. Di salah satu kafe saja, di satu kafe saja. Gimana, Pak? Cuman di satu kafe saja yang diteliti. Jadi harus berapa kafe, Pak? Nah, di kafe itu berapa orang karyawannya? Ada, Pak, ada sampai 10 orangan ada, Pak. Oh, sedikit tuh kalau untuk kuantitatif belum memenuhi, dia minimal kalau saya tidak salah 30 ya. Pak, kalau saya ganti jadi Pak? Nggak jadi kuanti gitu, Pak, biar jadi kuali gitu. Gimana tuh, Pak? Kayak mana caranya tuh, Pak? Bisa kalau Bapak juga, ada saran untuk saya, Pak. Bisa juga misalnya apa? Sifat qanaah pada karyawan X misalnya dalam menghadapi apa tadi?
pengurangan gaji bagi pekerja terdampak corona. Oh, lebih detail ya. Gini aja. Untuk apanya itu? Untuk pengurangan gaji dan seterusnya itu nanti penjelasannya di masalah saja. Tapi yang menjadi apa adalah yang menjadi fokusnya adalah dalam judul itu yang diapakan, yang dibuat itu terdampak corona saja. Misalnya begini, gambaran sifat qanaah pada karyawan X misalnya kan. X itu bisa nanti beberapa orang atau di satu lokasi ya, studi kasus ini kan studi kasus ini. Pada karyawan X yang terdampak corona di Kota Pekanbaru. Itu saja. Oh iya Pak, boleh Pak. Lebih sederhana kan dan jelas judulnya. Di Kota Pekanbarunya kan kita mau neliti satu orang di kafe A, satu orang di kafe B, itu kan bisa saja misalnya untuk variatif dengan variasi, atau misalnya tak hanya di kafe, ada yang karyawan, ada yang apa misalnya, ada yang kerja di PT, ada yang di kafe misalnya. Itu jadi variasi subjeknya kita tampilkan supaya bisa lebih variatif kan. Data tadi lebih variatif. Nah, itu contoh ya. Itu contoh kan sebetulnya bisa diolah kan, judul itu sebenarnya bisa diolah saja. Nah, coba ulangi kita judulnya apa kalau kita jadikan kualitatif. Jadinya sifat qanaah pada karyawan pada karyawan X yang terdampak di Pekanbaru, yang terdampak corona di Pekanbaru. Yang terdampak corona ya. Jadi terdampak apanya itu nanti kita jelaskan di masalahnya. Misalnya ada pengurangan gaji, kemudian dan lain-lain, apalagi ada yang di PHK misalnya kan, dan seterusnya. Dia yang terdampak tuh nggak hanya pengurangan gaji, yang kena PHK gimana kan gitu. Oke. Ada lagi yang lain biar kita diskusikan sedikit. Oke. 3 contoh judul lah. Nah, siapa yang masih ragu-ragu silakan. Oke, kalau ada silakan, jangan malu-malu. Daripada nanti sesat di jalan kan, akhirnya jalan-jalan. Ada? Tak ada, saya tunjuk aja nih. Pak. Oke, silakan. Pak. Siapa dulu? Saya Nurul Hidayah, Pak. Kan judul saya hubungan religius dengan rasa aman saat menghadapi wabah COVID pada masyarakat Kota Pekanbaru, Pak. Itu penelitiannya kuantitatif apa kualitatif, Pak? Kalau ada kata-kata hubungan, itu berarti kan dia menghubungkan, korelasikan dua variabel, berarti kuantitatif. Itu penelitiannya kayak mana, Pak? Nanti dengan apa? Jadi kalau kuantitatif ya instrumennya sebar angket ya, angket atau skala psikologis, nanti disebar, bisa lewat Google Form kalau sekarang, nanti disuruh isi orang yang punya kriteria objeknya ya, subjek penelitiannya, misalnya harus yang berKTP Pekanbaru kan, kemudian usianya berapa, nanti sebar aja Google Form kan. Misalnya kamu mau cari berapa responden, misalnya 250 sampelnya ya, populasinya kan banyak, masyarakat Pekanbaru kan banyak, tapi saran saya kamu spesifikkan, jangan umum. Kalau masyarakat Pekanbaru kan mulai dari bayi sampai orang tua ya, spesifik, misalnya pada remaja atau pada karyawan atau pada ibu rumah tangga atau pada kepala keluarga misalnya. Lebih spesifik ya. Nanti ambil aja misalnya, oh ternyata kamu ambilnya yang remaja, data remaja di Pekanbaru berapa orang? Oh, ternyata ada sekitar 3 juta orang. Dari 3 juta orang berapa orang mau kamu ambil sampelnya? Saya mau ngambil misalnya 10% aja misalnya kan. Atau misalnya 10% terlalu banyak. 300 saja misalnya kan. Kayak gitu. Jadi nanti ada di metodologi itu dibicarakan, nanti diskusikan dengan dosennya kalau mau. Ya Pak. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, dua ya, Nurul Hidayah. Tadi ada kuali, ada kuanti, terus ada Nurul. Oke, siapa lagi? Ada lagi? Pak, saya Pak Widya, Pak. Ya, silakan. Di sini kan Pak saya ganti judul, jadinya pengaruh zikir terhadap kecemasan yang dialami
mahasiswa menjelang ujian tengah semester online. Yang mau saya tanyakan Pak, ini jenisnya penelitian bisa kualitatif Pak? Nah, kalau seperti itu kuanti, karena dia ada dua variabel yang kamu hubungkan. Pengaruh kan, ada pengaruh zikir terhadap kecemasan, berarti dia tidak bisa diteliti dengan kualitatif, dia bisanya dengan kuantitatif karena menghubungkan dua variabel. Bisa rekomendasi Pak? Bisa rekomendasi nggak Pak? Kayak judul yang saya ajukan itu bisa jadi penelitian kualitatif. Rekomendasi dari Bapak. Masalahnya apa dulu? Yang kamu temukan masalahnya apa? Coba. Gambaran permasalahannya apa? Kan bagi siswa yang ingin melakukan ujian online yang sekarang kan kayak baru kan Pak. Ya. Jadi pasti mereka tuh merasakan cemas. Jadi salah satu cara agar mereka tidak cemas dengan menggunakan metode zikir ini gitu Pak. Ya bisa kayak tadi misalnya dinamika dan manajemen stres mahasiswa yang menghadapi atau yang menghadapi ujian online saat pembelajaran daring, bisa itu. Atau misalnya juga pakai kata-kata gambaran kecemasan pada siswa yang menghadapi ujian online selama pembelajaran daring misalnya kan. Bisa juga. Itu ujian apa dulu? Ujian biasa, ulangan ujian sekolah biasa. Iya Pak, ujian tengah semester. Itu apa betul siswa itu cemas? Nah, ini nanti didalami lagi. Jangan-jangan tak cemas. Kenapa tak cemas? Bisa nyontek buku di rumah. Kan bisa ada pembisiknya. Tapi kan Pak, bisa jadi banyak faktor yang menyebabkan mereka cemas. Salah satunya nanti pas ujian sinyalnya putus Pak, jadi kan bermasalah gitu. Ya boleh, enggak apa-apa kalau memang ditemukan kecemasannya. Kemudian unik ya permasalahannya itu, cemasnya itu misalnya tidak hanya cemas biasa gitu kan. Memang unik ya, kalau kualitatif itu kita meneliti itu dengan kasus-kasus yang unik, yang beda dari yang lain. Nah, misalnya kayak saya tadi kenapa angkat stres pada santri penghafal Quran, karena idealnya kan kalau secara teoritis itu orang menghafal Quran itu kan harusnya sejahtera, senang, nggak cemas gitu kan, karena Quran itu kan menenangkan kan, teorinya begitu ya. Nah, tapi kenyataannya dia stres. Nah kan unik nih, ada apa gitu kan. Nah, kita ingin tahu itu. Jadi inquiry-nya ya, pendalamannya terhadap masalah itu, ini yang penting dalam kualitatif, karena kualitatif memang berangkat dari lapangan. Itu ya. Gini Pak, kita kan bisa pakai wawancara kan Pak? Ya, instrumen Jadi, wawancara. Untuk wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu perlu dilampirkan juga nggak Pak? Iya, sama kayak metode kuantitatif. Itu kan ada angket, ya angketnya itu kan instrumennya harus dilampirkan juga. Kalau kuali ya dibuat panduan wawancaranya, panduan observasinya harus dibuat. Apa yang kita wawancara, pakai metode apa, langsung, tidak langsung, apa yang kita observasi, metodenya pakai apa kita, pakai track record, naratif, deskriptif, atau dan lain-lain itu, checklist behavior dan seterusnya itu kan. Ini panduan ini harus dibuat juga. Nanti akan ditanya sama, kalau ujian skripsi kan ditanya mana buktinya kamu melakukan apa, mana panduan observasi dan wawancara. Ya, panduan wawancara dan observasi dari mana kita buat, landasannya apa, teori ya. Jadi dari teori itu kita buat pertanyaan-pertanyaan untuk mendalami masalah yang akan kita teliti gitu. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi satu orang lagi. Silakan. Pak, kalau judulnya kayak gini Pak, hubungan tawakal terhadap kecemasan mahasiswa menghadapi mata kuliah praktikum secara online. Nah bisa, ada masalah, itu malah bagus. Sekarang biasa praktikum itu kan biasanya harus ini ya, harus biasanya langsung gitu kan. Iya Pak. Online gimana caranya? Nggak bisa menarik kuanti itu ya.
Iya Pak. Pak, kalau misalnya ini kan, kalau subjeknya beda-beda fakultas itu bisa Pak? Bisa, nggak masalah, Pak. Tapi dia sama-sama apa, menghadapi praktikum ya. Iya Pak. Nggak masalah. Misalnya pada mahasiswa UIR misalnya, ambil dari teknik misalnya 10 orang, psikologi 10 orang, kan fakultas mana lagi yang ada praktikum, jurusan apa, ambil 10 orang misalnya, kumpulkan 100 orang misalnya kan. Bisa, nggak masalah. Terima kasih Pak. Oke, baik itu ya. Ini contoh judulnya, judul penelitian. Nah, judul penelitiannya sebetulnya bisa berubah saya, tergantung dari perkembangan penelitian kita, apalagi kualitatif, sangat fluktuatif sekali. Dia bisa berubah, ya, bahkan setelah di sidang pun, setelah di munakosah pun bisa berubah judulnya. Ya, tergantung dari permasalahan yang ada di lapangan. Di lapangan kan masalah itu berkembang ya. Bisa jadi yang kita asumsikan di awal tidak begitu penting, kemudian ketemu masalah yang lebih penting, yang lebih urgent sebetulnya, kita ganti topik kita misalnya, kan itu bisa jadi terjadi ya. Oke, baik kawan-kawan, itu ya judul. Nah, setelah judul biasanya orang akan buat pendahuluan di bab 1 ya. Pendahuluan itu isinya apa? Secara umum pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Setelah latar belakang masalah, kalau psikologi biasanya dia nggak banyak-banyak ya, singkat saja, langsung dia rumusan masalah. Atau ada yang pakai istilah fokus penelitian ya. Tapi kalau psikologi tidak salah, saya rumusan masalah. Rumusan masalah, kemudian tujuan ya, tujuan penelitian, manfaat dan keaslian. Keasliannya bisa jadi di bab 2 ya. Saya lupa. Bab 1 atau bab 2 ya. Jadi manfaat sudah pasti itu di bab 1 ya. Nah, latar belakang masalah. Bagaimana cara kita merumuskan latar belakang masalah yang baik ya? Nah, pada bab 1, biasanya latar belakang masalah itu adalah hal yang paling susah untuk dirumuskan oleh mahasiswa. Biasanya banyak berkulit-kulit di situ. Kalau bab 2, bab 3 itu tinggal ngikut aja. Kalau bab 1-nya sudah oke, bab 2, bab 3 lanjut. Kalau bab 2 tinggal copy paste teori aja. Copy paste, edit, masukkan teori yang relevan kan. Nah, selesai. Bab 3 tinggal metodologi ya. Kita tinggal udah banyak. Metodologi kan kaku ya. Apalagi metodologi ilmiah kaku dia ya, harus seperti ini kan. Tapi kalau di latar belakang masalah, itu tergantung peneliti bagaimana dia merumuskan masalahnya, itu tergantung bahasanya dia, cara dia menyajikan masalah tersebut ya. Oke. Pak, Lalu ya, dasar teorinya berapa lembar, Pak? untuk teori? Iya, Pak. Teori yang di mana? Di bab 2? Bab 2-nya, Pak. Kalau teori dia patokannya nggak lembar atau halamannya. Teori itu tergantung dari pertama sumber referensi yang kita dapat. Yang kedua masalah kita menyelesaikan, kita mau bahas stres misalnya, dia cari semua teori yang berkaitan dengan stres. Kemudian apa yang ingin kita ungkap dari stres itu cari teorinya. Jadi tergantung dari permasalahan dan referensi yang kita dapatkan. Biasanya semakin dalam permasalahan itu kita ingin jelaskan, maka teorinya yang mendukung juga harus semakin banyak dan luas. Jadi harus banyak perspektif juga. Misalnya definisi stres atau strategi stres itu nggak hanya dari satu tokoh, bisa kita kumpulkan beberapa tokoh, kemudian kita rangkum menjadi satu. Jadi teori itu tidak menjadi patokan berapa halamannya. Kecuali kalau nulis di artikel jurnal ya dikasih batasan. Tapi kalau di skripsi tergantung peneliti lagi. Kita mau menjelaskannya seperti apa dan permasalahannya seperti apa, gitu ya. Oke, baik Pak. Ya, kita lanjutkan yang tadi latar belakang masalah ya. Jadi latar belakang masalah itu biasanya secara umum ya, latar belakang masalah itu dinarasikan, dijelaskan secara deduktif. Deduktif itu menjelaskan permasalahan dari hal yang sifatnya umum, kemudian dirangkum menuju hal yang sifatnya khusus. Makanya kalau kalian baca-baca skripsi, itu biasanya di awal tuh dia nggak langsung berbicara masalah-masalahnya. Misalnya tadi siapa Novita meneliti tentang qanaah pada karyawan terdampak corona ya. Novita nggak langsung bahas bahwa karyawan terdampak corona, syukron, mengalami stres dan sebagainya. Tidak langsung itu, bukan masalah itu yang pertama kali dia munculkan. Tapi yang pertama kali dia tinjau adalah
narasi-narasi yang sifatnya umum, seperti misalnya saat ini sedang terjadi pandemi hampir di seluruh belahan dunia. Ini kan umum sifatnya nih. Nah, kemudian dari hal yang umum ini nanti baru dia mengerucut ke permasalahannya. Ya, baru nanti misalnya dari corona terjadi di seluruh dunia, habis di dunia dia mengerucut ke Indonesia. Di Indonesia sendiri perkembangan corona juga begini dinarasikan. Kemudian di antara dampak-dampak corona di Indonesia adalah dalam bidang ini termasuk salah satu dalam bidang industri ya. Di antaranya lagi pemecatan karyawan atau pengurangan gaji, dan semakin mengerucut ya kan. Jadi dari persoalan yang umum tadi semakin kita kerucutkan menuju masalah inti yang kita tuju dari penelitian kita yang kita temukan di lapangan. Makanya untuk merumuskan latar belakang masalah, kalian harus mengumpulkan banyak referensi, baik dari buku, dari artikel jurnal, dari koran, dari koran online, dan sebagainya. Itu dikumpulkan dulu untuk kita nanti merumuskan latar belakang masalah kita. Jadi latar belakang masalah kalau dirumuskan tanpa referensi itu bahasa Arabnya al-mustahil, tidak mungkin. Ya, makanya kemarin saya suruh cari 10 jurnal untuk apa? Untuk membantu kalian supaya mudah mencari topik penelitian sekaligus sebagai sumber referensi kalian. Nah, jadi itu gambaran latar belakang masalah. Dirumuskan secara deduktif, yaitu dari hal yang sifatnya umum menuju hal yang sifatnya khusus. Makanya di akhir latar belakang masalah biasanya ada kata-kata pamungkas. Nah, nanti bisa kalian identifikasi, hampir semua penelitian itu punya kata-kata pamungkas ini, yaitu berdasarkan penjelasan saya di atas, maka saya tertarik untuk meneliti apakah. Nah, itu kata-kata pamungkasnya biasanya itu. Ya, hampir di setiap artikel penelitian maupun skripsi ada kata-kata itu. Nanti itu artinya apa? Semakin fokus dia, semakin mengerucut dia. Jadi dari banyak variabel tadi. Jadi yang berhubungan dengan karyawan itu kan banyak variabel, tidak hanya corona, tidak hanya qanaah, tapi juga kenapa nggak sabarnya, kenapa nggak keikhlasannya, kenapa kita qanaah, kan sebenarnya kita ingin memfokuskan itu. Maka nanti kita urutkan penjelasannya supaya orang mudah membaca apa yang kita maksud. Ya. Kita jelaskan dulu secara umum, di dunia terjadi corona, di Indonesia juga terjadi. Kemudian ada dampaknya diantaranya di bidang industri, ya. Atau misalnya ketenaga kerjaan, ya apalah, bahasa itu tergantung apa yang dipakai ya. Nah, kenapa nggak kita di pendidikan? Karena kita maunya meneliti di bidang industri organisasi ya, pada karyawan misalnya kan. Kita nggak meneliti yang lain ya. Jadi orang tahu maksud kita gitu. Jadi yang kita maksud itu adalah ini. Jadi rentet gitu. Ya. Kemudian pada karyawan terjadi masalah ini ya. Baru kita sampaikan data penelitian kita bahwa karyawan itu banyak mengalami stres, kemudian banyak yang kemudian ada juga yang sampai bercerai, kemudian marah-marah nggak jelas di rumah dan seterusnya. Sampaikan semua masalahnya itu. Nah, yang berkaitan dengan qanaah ya, dengan variabel yang akan kita teliti tadi, dengan objek penelitian kita. Jangan tampilkan masalah yang berkaitan dengan objek penelitian lain, dengan variabel lain. Kita mau meneliti qanaah, tapi masalah yang kita tampilkan masalah tentang keikhlasan. Ini namanya nggak nyambung, alias jaga sembung. Ya, jadi tampilkan masalah itu yang sesuai dengan objek atau variabel penelitian kita, bukan dengan variabel penelitian lain. Walaupun banyak variabel yang berkaitan dengan karyawan itu, tapi yang menjadi objek penelitian kita adalah qanaahnya tadi, sikap qanaahnya tadi. Ya, cari masalah-masalah yang berkaitan dengan qanaah. Orang qanaah itu seperti apa sih? Nah, cari masalahnya yang menggambarkan bahwa orang ini banyak bermasalah di dalam keqanaahannya tadi. Misalnya mereka dapat pesangon, tapi bos dapat pesangon mereka belanjakan foya-foya. Ini enggak qanaah namanya. Cari masalah itu. Ya, gimana sifat karyawan membelanjakan pesangon yang besar itu. Kemudian bagaimana sikapnya dalam pandemi ini, apakah dia masih materialistiknya konsumtif atau sudah bisa berhemat misalnya. Nah, cari masalah-masalah yang berhubungan dengan qanaah, jangan dengan kesabaran misalnya kan. Nah, ini beda topik ya. Nah, itu pentingnya. Makanya kalau di judul kalian berbicara A, di latar belakang masalah juga berbicara A, di rumusan masalah juga A, seterusnya sampai selesai nanti ya A bahasannya, nggak akan
pernah ke B, karena nggak boleh. Kalau ke B berarti sudah variabel lain yang kalian teliti. Nah, itu kunci dari merumuskan latar belakang masalah, dan banyak peneliti pemula, yang terutama mahasiswa, nggak paham di situ. Akhirnya bolak-balik sampai bimbingan berkali-kali dengan pembimbingnya nggak selesai karena nggak paham latar belakang masalah itu seperti apa, gitu ya. Oke, maka dalam latar belakang masalah, apa saja unsur-unsurnya kalau begitu? Kalau saya boleh merinci ya, dari pengalaman saya, gitu ya. Yang pertama itu informasi umum yang tadi di Indonesia saat ini. Yang pertama biasanya berkaitan dengan itu. Yang kedua, data-data terbaru yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, ini data-data umum dulu ya. Data-data umum dulu, seperti data dari misalnya dari survei survei lembaga tertentu ya, tentang perekonomian atau tentang tenaga kerja dan sebagainya. Nah, ini data-data umum ini perlu kita punya untuk apa? Untuk menguatkan masalah kita. Nah, kemudian yang kedua, harus ada teori-teori yang mendukung permasalahan kita. Teori ini kita dapatkan dari buku. Nah, bahwa memang menurut si A ya, kalau karyawan dipecat itu akan terjadi seperti ini, merasa kehilangan dan seterusnya itu ya, cemas dan seterusnya. Ini dari teori kita dapatkan. Jadi ada teori-teori yang kita dapatkan dari buku maupun artikel untuk menguatkan masalah kita. Nah, setelah teori, apalagi masalah yang ada di lapangan atau data prapenelitian ini juga penting. Nah, data prapenelitian ini beda dengan data-data yang sifatnya umum tadi. Kalau data prapenelitian ini data yang langsung kita ambil dari sumber atau subjek penelitian kita, yang membuktikan bahwa nyata betul terjadi masalah itu, bukan hanya asumsi-asumsi yang ada di media sosial saja, tapi nyata kita temukan pada subjek yang akan kita teliti, atau pada sampel yang akan kita teliti, atau pada populasi dari subjek penelitian kita. Oke. Nah, kemudian antara data umum, informasi umum, teori, data prapenelitian tadi, itu kita narasikan dengan bahasa yang saling berkaitan. Ada bahasa sebab akibat dan silogisme ya. Ya, cara merumuskannya itu yang biasanya bermasalah, banyak yang nggak paham ya, karena nggak terbiasa nulis. Misalnya kan nulis makalah biasanya diupahkan sama temennya ya, bayar 10.000, masalah jadi ya. Nah, ini kalau dia udah terbiasa nulis makalah, ya hampir sama ya, nulis makalah dengan skripsi itu hampir sama lah ya. Kita menjelaskan satu masalah, kemudian kita bahas dengan analisis ya, dengan visual analisis dari teori tertentu, gitu, hampir sama. Nah itu, kemudian yang terakhir adalah apa? Kata-kata penting tadi ya, kita fokuskan kita ke satu variabel, ke satu topik, ke satu tema saja. Itu saja sebetulnya dari latar belakang. Itu simpel dong Pak, misalnya itu halaman bisa dong Pak. Ya, tapi ada ketentuan dari kampus, misalnya pertama ini di situ untuk yang peneliti apa, biasanya kalau nggak penting ya, nggak menarik, untuk apa diteliti, isi keilmuannya untuk keilmuan kita maupun untuk masyarakat. Nah, oke. Itu secara umum dari latar belakang masalah. Nah, silakan kalau ada yang bertanya. Silakan. Jangan tidur siang pula ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti saya nggak paham ya. Nanti saya cek lagi di proposal. Sesuai enggak dengan yang saya sampaikan. Kalian 2 minggu lagi harus selesai proposal. Oke, ada pertanyaan?
Pak, Ya, silakan. saya Marienka, Pak. Yang bertanya, Pak, deadline kumpul proposal nih kapan ya, Pak? Besok, minggu depan. Ini depannya, Pak. Ya. UTS kapan apanya? Pak? Sudah ada kabar UTS belum dari kampus? Belum lagi, Pak. Belum ada info. Ya. Pokoknya minggu depan harus kalian selesaikan proposal ya dari bab 1 sampai bab 3. Iya. Makasih, Pak. Oke, silakan ditanyakan. Ya. Silakan ditanyakan bagi yang belum paham masalah terbelakang masalah. Atau sudah paham semua? Siapa yang sudah buat apanya terbelakang masalah penelitian? Pak, Ya. kalau kuantitatif tuh nanti ngolah datanya pakai SPSS, Pak. Iya, kalau mau kuanti ya pakai SPSS nanti alat bantunya. Kalau manual, ya kalau kamu bisa manual. Ya nggak bisa, Pak. Tapi untuk lebih mudah biasanya orang pakai SPSS. Nah, biasanya pakai SPSS yang banyak dipakai ya. Nah, itu kan ada banyak cara mengolah data kuanti dengan Excel juga bisa, Microsoft Excel. Tapi biasanya orang pakai SPSS karena lebih mudah. Kemudian ya lebih simpel aja kerjanya gitu. Oke. Itu kan bisa dipelajari gitu ya. Oke, ada lagi? Berkaitan dengan yang tadi. Siapa yang sudah nyusun latar belakang masalah? Seperti yang saya jelaskan tadi. Saya udah, Pak. Gimana? Sama enggak? Ada enggak unsur-unsur Pak, tadi? saya Kemudian Ikra mau nanya, narasinya Pak. Ya, silakan. Minggu depan itu proposalnya sampai bab 3, Pak. Iya, sampai bab 3. Oh. Bab 3 sampai metode penelitian. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Pak, Ya, silakan. saya masih belum paham apa kan data tuh kan, Pak. Itu ditaruh di mana, Pak? Bab 1, bab 2, bab 3, Pak. Data penelitian. Ya, hasil. Misalkan saya kan kualitatif, saya kan wawancara atau observasi gitu, Pak. Terus gimana saya uangkan di proposal gitu, Pak? Oh, oke ya. Sekarang apa, Amalia, kita belum ke lapangan, kita belum meneliti, baru merancang. Nanti kalau kita sudah meneliti, baru data-data itu kita olah. Data itu di mana? Di bab 4 kita bahas. Bab 4 itu semua bahas tentang data, ya. Data dan teori analisis, nanti pembahasan namanya. Pembahasan atau hasil penelitian. Tapi sekarang kita cuma merancang saja. Data yang saya maksud tadi itu adalah data-data untuk mendukung masalah. Ya, kalau mau melakukan wawancara sekarang, wawancara apa saja, permasalahan saja untuk mencari masalah, namanya wawancara pra penelitian atau observasi pra penelitian, untuk membuktikan bahwa betul-betul ada masalah di lapangan pada subjek kita, nggak ngarang-ngarang aja gitu. Itu data itu yang saya maksud tadi adalah data untuk bab 1 nanti di latar belakang masalah. Nah, itu satu paragraf aja cukup data itu. Penting kita wawancara, kita cek betul enggak, misalnya kalau Amalia neliti apa, Amalia? Dalam kuliah online. Putus-putus suaranya, apa tadi? Mahasiswa dalam kuliah online. Kecemasan? Putus dia. Kecemasan atau apa? Kesabaran siswa dalam kuliah online. Oh, kesabaran. Ya, Pak. Kemarin udah chat Bapak. Oke, kesabaran. Nah, Ya, berarti nanti ya. Berarti nanti wawancara apa tuh siswa atau mahasiswa tentang kesabarannya. Gimana cara wawancaranya, Pak? Baca teori dulu tentang sabar ya. Terus tanya dari yang kamu baca tadi, nah kamu tanya ada enggak kriteria dari teori sabar itu pada siswa tadi? Kamu kalau kuliah online gimana? Kamu dengar tuh enggak dosennya? Atau enggak
paling aku cuman absen aja terus tutup kamera udah tidur misalnya kan, nanti hidupkan alarm kira-kira jam berapa selesai misalnya kan, itu nggak sabar tuh. Itu kan ditanya itu ya, ditanya ternyata betul masalah itu ada gitu kan. Iya, Kamu kalau kuliah online apa biasanya masalah yang kamu hadapi gitu ya? Kesel saya kuliah online nih, banyak duitnya habis gitu, Iya, dan Pak. seterusnya. Rata-rata emang kawan Ini gitu. kan menggambarkan masalah. Itu berarti ada masalahnya. Itu dicari dulu masalah itu untuk apa? Ini kepentingan untuk latar belakang masalah, bahwa betul-betul ada masalah itu di lapangan, bukan karangan kita aja. Iya, Pak. Kalau itu letaknya di bab 1 ya. Mau naik juga Pak, masih di bab 1. Kita di bab 1 pakai keabsahan data apa? Keabsahan? Enggak, keabsahan itu nanti di metode di bab 3 dia. Kalau kualitatif, keabsahan data atau validitas data itu nanti di bab 3. Validitas, reliabilitas, ya, itu nanti di bab 3. Di bab 1 kita cuman berbicara itu aja. Masalah kita apa sih? Kemudian secara teoritis bagaimana? Kemudian terjadi masalah, ada gap di situ kan, ada masalah. Kemudian bagaimana solusi kita, apa yang harus kita lakukan di situ. Berbicara itu aja sebetulnya. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Oke. Yang lain masih ada? Silakan kalau ada. Oke, kalau nggak ada, saya nggak paham ya. Berarti besok ya, silakan kalian coba tulis ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Nanti kalau udah terbiasa nulis-nulis kayak gitu tuh nggak susah amat, gampang, mudah kok. Oke. Baik. Setelah latar belakang masalah, yang A latar belakang masalah ya, yang B kalau saya nggak salah biasanya adalah rumusan masalah. Atau ada juga yang pakai identifikasi masalah ya. Tergantung lah bagaimana nanti gaya selingkung dari fakultas masing-masing ya. Gaya selingkung itu ya template yang dia pakai. Nah, kalau bisa di psikologi, kalau saya dulu langsung ke rumusan masalah dia, ke fokus penelitian. Nah, rumusan masalah ini sebetulnya mengulang judul saja ya. Kalau kuanti dia mengulang judul saja. Nah, kalau kuali biasanya ada yang mengulang judul dia. Misalnya kalau siapa Vita tadi ya, berarti dia meneliti bagaimanakah gambaran sifat qanaah pada karyawan yang terdampak COVID-19 di Pekanbaru misalnya. Itu saja. Nah, kalau mau dirinci biasanya, yang pertama biasanya kalau yang kualitatif, bagaimana sifat qanaah menurut para ulama, misalnya, yang pertama. Jadi kita harus jelaskan dulu apa itu qanaah. Yang kedua, bagaimana sifat qanaah pada karyawan yang terdampak COVID-19. Yang ketiga, apa saja dampak dari misalnya apa? Dampak dari COVID-19 terhadap karyawan misalnya kan, dan seterusnya. Rumusan masalah ini kita buat berdasarkan dari apa ya? Permasalahan kita yang pertama yang jelas. Kemudian apa yang ingin kita ketahui di situ. Kemudian kita harus lihat juga teori. Dalam teori itu apa sih yang dibahas tentang masalah itu misalnya kan. Nah, biasanya kalau kalau rumusan masalah dalam kualitatif ya seperti itu, dia bisa 1 saja, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 ya. Tergantung apa yang ingin diketahui atau yang ingin dicari oleh peneliti. Kalau dalam kuantitatif ya sama sebetulnya, cuman dia nanti lebih kepada dia berhubungan dengan hipotesis penelitian nanti ya, rumusan masalah itu. Karena gini kawan-kawan, rumusan masalah atau hipotesis penelitian nanti dalam kuantitatif itu adalah apa yang akan kita cari jawabannya nanti ya dalam penelitian kita yang akan kita bahas nanti di bab 4 itu. Jadi kalau misalnya rumusan masalah penelitian kualitatif kita ada 3 di bab 1, berarti nanti di bab 3 dan di bab 4 juga 3 yang akan kita jelaskan. Jadi nggak lebih nggak kurang ya. Kalau variabel kita yang kita cari cuma 1 misalnya, hubungan antara ini dan ini, ya udah itu aja yang kita cari, kita buktikan. Tapi kalau kita gunakan beberapa variabel, ada variabel turunannya ya berarti kita buktikan. Intinya rumusan masalah itu adalah
apa yang akan kita cari jawabannya, atau apa yang akan kita teliti yang menjadi fokus dari penelitian kita. Nah, itu dia rumusan masalah. Nah, setelah rumusan masalah itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ikut saja dia ke rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 3, tujuannya 3 untuk membuktikan ini, untuk mendeskripsikan ini ya. Kalau A misalnya mendeskripsikan sifat qanaah menurut para ulama, berarti tujuan yang pertama adalah untuk mendeskripsikan. Itu saja. Kalau 3 rumusan masalah, 3 pula tujuannya. Kemudian manfaat ya. Manfaat penelitian itu biasanya ada 2, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis berarti berkaitan dengan keilmuan kita, dengan studi kita, dengan prodi kita ya, dengan jurusan kita. Misalnya untuk memberikan khazanah keilmuan, untuk memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan psikologi Islam dalam mempelajari atau mengkaji sifat-sifat qanaah misalnya. Nah, itu saja simpel kalau yang teoritis. Kalau praktis biasanya berarti untuk untuk objek penelitian kita, untuk subjek penelitian kita, kemudian untuk stakeholder misalnya kan, yang terlibat langsung dalam perusahaan itu misalnya, atau dalam tenaga kerjaan itu untuk pemerintah misalnya kan. Kemudian untuk apa lagi, untuk kita sendiri, untuk kampus misalnya kan. Nah, ini kan praktis ya. Oke. Nah, itulah gambaran kira-kira di bab 1 itu ya. Itu yang akan kita bahas gitu. Secara umum itu saja. Yang lain nanti mungkin kalau ada perbedaan cukup sedikit. Tapi pokok-pokoknya saya kira itu. Dan biasanya poin-poin itu ada semua di dalam artikel jurnal maupun proposal penelitian. Baik. Silakan jika ada pertanyaan. Selesai bahasan kita tentang bab 1. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada pertanyaan, diam-diam aja. Ini luar biasa. Enggak Pak, enggak ada Pak. Nah, berarti tidak paham semua ya. Ya, berarti pembelajaran online daring ini ternyata tidak mengurangi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap apa yang disampaikan dosennya. Sama saja, mau ketemu langsung maupun nggak ketemu sama saja ya. Paham semua pokoknya, kalau udah disampaikan dosen paham ya, nggak ada yang tanya ya. Luar biasa. Oke, baik. Silakan buka kameranya. Absen lagi. Kalau nggak ada yang tanyakan. Saya ingin lihat wajah-wajah yang udah paham tadi. Jadi yang paham itu nampak dari wajah yang berseri-seri ya. Ini kayaknya menarik juga diteliti ini ya, efektivitas perkuliahan daring. Karena masalahnya saya lihat di sini sama aja, mau daring mau tak gitu ya. Sama aja, tetap diam kalau tanya dosennya. Coba nanti teliti itu. Bisa jadi satu judul penelitian tuh. Oke. Baik, silakan buka kamera. Kita absen yang kedua nih. Ini disinkronkan nanti ya ketua dengan absen pertama. Sama nggak datanya ya. 37 orang. Jadi ada 39 absen dasar. 37 maksud saya. Berarti banyak yang tak datang nih. Ini yang tak datang nih cuman absen aja, nanti nggak usah keluarkan nilainya. Biar diulang lagi tahun depannya. Oke, silakan buka apanya, buka kameranya. Buka kamera. Oke. Kita absen. Pak, Ya, Indah, silakan. Apa Indah? Kan saya si Raju kan tadi udah absen, tapi habis paketnya. Jadi dia bilang dia nggak bisa ikut kuliah online, bilangan ke bapak, katanya gitu. Habis paket? Iya Pak. Nggak dibeli lagi. Kan ada bantuan paket untuk mahasiswa ya. Ada Pak, Paketnya Kemendikbud. banyak. Banyak sekarang. Nggak dapat Jadi dia cari, Pak. Kasih informasi itu biar nggak ada halangan untuk kuliah. Di UIR bisa juga diurus tuh. Tinggal datang ke UIR, kasih NIMKO-nya, nanti dikasih apanya tuh.
banyak sekarang bantuan. Kami di Al-Kifayah dapat, mahasiswa kami dapat kemarin di data ya. Jadi nggak mesti beli. Ngisi Kalau di beli sikat berat aja, juga, Pak. kayak gitu. Nah, ngisi di sikat bisa. Silakan diisi nanti ya. Cari peluang-peluang itu, manfaatkan tuh. Ya, jangan sampai lewat peluang-peluang yang kayak gitu. Rugi. Ya, sekarang banyak bantuan dari pemerintah tuh. Jadi jangan apa, kalau di rumah jangan rebahan terus ya. Kalau rebahan tuh memang channel kita rendah. Ya. Jadi sesekali berdiri lihat sekeliling, kan ada tetangga enggak di samping. Kalau tidur aja di rumah kita tahu apa-apa ya. Oke. Nah, coba silakan kita absen lagi ya. Nah, nanti yang apa bermasalah di sinyal tuh kasih informasi ya, share informasi. Dapat pahala tuh ngasih tahu kawannya. Apa ngajari ya. Oke. Saya hitung sampai 5 ya, hidup kamera. Nanti kita absen. Saya bukan sombong saya ini, karena kamera saya memang tak bisa, barusan dah saya minta tolong lagi sama kawan, tidak bisa bang, masih ini ya, yalah dulu ya. Baik, saya hitung sampai 5 ya, di apa ya, Novita, di screen maksud ya, 3 hadirannya. Oke. Nanti screenshot juga yang di absen apa, di absen data-data yang apa namanya, orang itu ya, yang orang partisipan itu ya, berapa orang di situ bisa kita cek, kita sinkronkan semua. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cepat ya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Topet ya, ada datanya. Oke, baik, nggak ada yang tanyakan lagi sebelum kita tutup, karena kalau berlama-lama di sini dosen bisa bangun juga. Oke, ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini ya perkuliahan kita. Jangan lupa tugasnya diselesaikan, karena dalam kuliah itu tugas itu sesuatu yang suatu keniscayaan yang nggak mungkin nggak dibuat. Ini saya coba seminimal mungkin buat tugas yang sudah terintegrasi ya. Jadi kalian buat satu tugas untuk kepentingan yang lain juga, bukan terpisah-pisah ya. Jadi sebetulnya yang kalian kerjakan itu satu saja tugasnya, cuma ada 2 penilaian di situ. Baik, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini kuliah kita. Sampai jumpa di pertemuan besok. Pertemuan besok kita bahas bab 2 dan bab 3 ya, tentang tinjauan teori dan metode penelitian. Jangan lupa besok paling lambat tuh di pertemuan berikutnya diupload proposal penelitiannya di e-learning. Baik, itu saja ya. Saya semua ya, semoga corona menjauh dari kita semua ya. Amin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau just take hubungi Susan. Oke.